Oke, kita lihat pada piston kaliper remnya. Dia tadi dicek, dia nggak mau naik turun ya ininya. Ini nggak mau naik turun. Nah, sudah dipompa tapi nggak mau naik turun ini. Nah, kita sudah di sana sudah dipompa, tapi di sini nggak mau naik turun. Oh, kita perbesar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mai Basong, tempatnya tutorial, review, dan vlogger. Oke, untuk kali ini saya ingin berbagi share ilmu tentang permasalahan pada kaliper atau rem cakram motor CBR 150. Ini masalahnya adalah pada rem cakram yang blong atau seret. Kita cek dulu. Nah, ini saya putar-putar dan remnya diaktifkan, dia tidak berputar. Nah, ini masalah mekanikal ya. Jadi mari kita cari tahu apa permasalahannya. Oke, untuk kunci-kunci yang dibutuhkan dalam perbaikan itu cukup simpel. 1. Palu, Allen key set, kunci T, T-min ya, bikinan sendiri. Ada T8, T12, T10, kunci 22 untuk membuka ban sama 17 ring, dan kunci thumb snap ring open ya untuk membuka ring yang ada di kalipernya nanti. Oke, ini tank snap ring open untuk membuka ring yang ada di dalam kalipernya. Dan ini di sini ada yang namanya WD untuk melumasi bagian karat-karat jika terjadi karat, dan juga oli khusus buat rim nanti karena olinya sudah lama tidak diganti dan harus diganti. Oke, kita langsung kita bongkar dulu bannya. Ini mekaniknya asli dari Ahas ya guys, bukan mekanik abal-abal. Kalau mantan Ahas pokoknya dijamin hasil memuaskan, no kaleng-kaleng. Ya, bannya sudah terlepas. Jangan lupa rantainya kita lepas juga agar ban bisa keluar. Kita singkirkan dulu bannya. Oke, kita lanjut cek kalipernya, cek brake-nya. Kita buka kapas remnya dulu karena sudah kendor ya, jadi enak tinggal bongkar aja. Oke, kita lihat pada piston kaliper remnya, dia tadi dicek, dia nggak mau naik turun ya ininya. Ini nggak mau naik turun. Nah, sudah dipompa tapi nggak mau naik turun ini. Nah, kita sudah di sana sudah dipompa tapi di sini nggak mau naik turun. Oh, kita perbesar dulu. Iya. Mari kita cek, kita bongkar bagian ini. Bagian remnya kita lepas. Aku mau beli es. Iya. Bersihkan ya, kita bersihkan.
Oke, kita bongkar minyaknya dulu ya, memastikan agar minyak itu ada nggak sih, kenapa kok nggak fungsi gitu ya. Kita bongkar dulu minyaknya, memastikan kondisi minyaknya masih baguskah atau sudah habis. Ternyata baunya sudah berkarat. Kita lihat di dalamnya masih adakah? Minyaknya masih ada. Kondisi minyaknya sudah jelek sekali ya, dan harus kita ganti. Kita pasang dulu. Oke, kita bongkar saluran hosnya ya. Itu namanya yang kecil. Nah, ini adalah lubang bleeding ya, untuk merilis lubang. Oke, kita cek lubang bleedingnya dulu. Ini adalah lubang bleeding ya, untuk merilis sistem mekanikalnya di dalam ini brake. Dia masih fungsi nggak, sambil kita tekan brake-nya. Coba tekan dulu Om ya, apakah ada yang aneh, angin yang keluar di sini? Tidak ada. Jadi ya, jadi masalahnya itu ada angin ya, ada angin terjebak di dalam sistem pengereman. Nah, selanjutnya langkah yang akan kita lakukan yaitu kita bongkar kalipernya atau pompa. Kita lihat kondisi kalipernya, minyak di dalamnya habis bro. Jadi saat ditekan itu tidak masuk ya, jadi kita harus dipancing dulu pakai oli. Kita masukkan oli. Oke, sudah penuh olinya. Kita tes dulu. Tes. Apakah silnya rusak atau masih bagus? Ini mengetes fungsi sil di dalam kaliper. Jadi ketika kita tekan-tekan rem brake-nya, dia itu olinya harus muncrat ya. Jika fungsi sil di dalam kaliper itu masih bagus, dia nggak mau keluar oli. Masih tidak keluar bro. Apakah ada perubahan? Salah pemasangan kemarin. Kita cek dulu, karena olinya tidak ada yang keluar, maka kita bongkar dulu kalipernya. Kayaknya pistonnya nggak mau turun. Video guys, enggak kan? Video pas bongkar ini. Hmm. Kita bongkar dulu gitunya ya. Oke, kita buka snap ring yang ada di kalipernya ya. Ya, kita lihat pistonnya sudah banyak jamurnya. Nanti kita bersihkan. Kita dorong olinya keluar.
kita olinya dihabisin aja ya. Turun semua olinya. Aduh. Oke bro, ini adalah spring di dalam kaliper ini ya. Ini spring di dalam kaliper. Jika fungsi springnya masih bagus, dia ketika piston ketika kita tekan, dia itu akan narik ke atas. Nah, ketika kita lepaskan rem brake remnya, dia akan balik ke bawah kembali. Kita tes dulu apakah fungsi springnya masih bagus. Kita tes dulu. Cara ngetesnya kita dorong aja ya. Nah, kita dorong pakai obeng ya. Nah, seperti itu, naik turun berarti fungsi springnya itu masih bagus ya. Nah, iya, tangannya oke ya, itu oke, naik turun kan ya. Itu cara mengetes fungsi spring masih berfungsi dengan baik atau tidak. Masih bagus. Oke, berarti masih layak pakai dan tidak ada kebocoran oli ya. Oke, kita pasang kembali. Pasangnya memang SNE sesuai standar AHAS bro. Baterainya bengkok. Oke, sudah masuk, kita dorong pakai obeng. Biar ngunci. Kita cek kembali fungsi springnya. Masih bagus bang? Masih bagus. Oke, mantap. Berarti banyak kotorannya tadi ya. Oke. Pastikan spring rapat ya. Oke, kita kencangkan ya, kita pasang kembali. Nanti kita akan mengecek fungsi remnya pakem atau enggaknya. Kita bisa jas ulang, kita bisa standarkan kembali. Oke, kita ganti olinya yang baru ya, karena oli yang lama sudah puluhan tahun nggak pernah diganti. Olinya terserah, yang penting mereknya rem. Standar remnya itu DOT 3, itu yang bagus. Jangan lupa kita promosikan DOT 3 ini rem yang minyak rem yang bagus ya, yang standar ini kita pakai untuk penggantian rem CBR Honda. Jangan lupa dimasukkan di kalipernya. Oke, sudah penuh. Kita cek, kita tekan-tekan ininya ya. Nah, kita tekan remnya, pastikan yang di atas itu muncrat ya. Oke, coba tak tekan bro. Nah ya, yang ini ditekan. Bagian ini ada dorongan oli ya, coba tekan ya. Itu, nah ada yang muncrat kan ya, tekan lagi. Nah itu muncrat olinya berjatuhan menetes ke bawah. Berarti fungsi kalipernya sudah kembali normal. Lanjut sekarang pemasangan hostnya. Nah, pas pemasangan hostnya gue di intro musik dipotong.
Oke, kita sekarang pengetesan bleeding udaranya ya. Ini adalah metode bleeding udara menggunakan hose. Nah, biar orinya nggak bertumbahan, jadi kita nanti tekan remnya, pastikan oli dari sini tuh keluar, berarti menandakan dia itu berfungsi dengan baik, udaranya udah keluar. Nanti kita tambahkan olinya dulu karena habis tadi terbuang. Oke, olinya sudah terisi penuh, kita tekan hose-nya. Nah, kita lakukan bleeding, kita lihat ketika ditekan rimnya, olinya keluar, mengalir dia. Oke. Dan piston di sini dia udah mulai mendorong-dorong ya, karena tadi saya pegangin. Dia sudah naik keluar masuk ya. Jadi ini sudah berfungsi dengan baik. Dan kita bisa melakukan pemasangan roda ya, rodanya. Oke, kita cek pistonnya ya, kita cek pistonnya, lihat pergerakan pistonnya. Sebelum mengecek piston, pastikan lubang bleedingnya sudah terkencangi ya, agar olinya tidak keluar. Oke, lihat pistonnya, kita cek sudah naik turun ya. Iya, sudah mantap. Ini sudah bergerak bagus. Jadi permasalahan rem blong atau rem seret sudah teratasi. Jadi permasalahan pada rem cakram ini adalah pada kalipernya. Tuh yang itu tuh, yang ini. Ya, yang di sini tadi ya, yang dibongkar. Kalipernya itu banyak kotoran, lengket, nggak mau berfungsi lah, dia itu nggak mau berfungsi dengan baik, sehingga piston yang di sini tuh nggak mau naik turun. Makanya harus ada yang namanya perawatan, penggantian oli dan pembersihan kaliper. Gitu kah bro? Ya, benar. Oke, itulah pentingnya preventive maintenance. Oke, kita lanjut ke pemasangan ban. Karena permasalahan sudah selesai, kita pasang ban dan kampas remnya. Oke, lanjut. Kaliper. Oke, ini namanya informasi ya untuk para mekanik atau bagi pemilik kendaraan sepeda motor CBR. Ini namanya perakit atau bracketnya kalipernya brake yang ini, yang mengait ini ya. Jadi ini jangan sampai aus ya, pastikan perawatan ini dikasih grease atau pelicin biar ketika dipasang dia itu fungsinya untuk, jadi fungsinya ini itu adalah untuk mengikuti pergerakan rim. Nah, jadi harus pastikan pelumasan ya bagus ya, minimal kasihlah yang namanya grease. Oke, kita lanjut. Oke bro, kita lanjut ke perakitan pemasangan kalipernya yang bagian belakang ini ya. Kita pasang bracketnya pada rem. Nah, pastikan ini enggak seret. Pastikan nggak seret itu ya. Mantap, ini sudah standar ahas pokoknya Honda. Mantap itu. Siap, kita install. Pasang kampas rem. Install, pasang kampas rem. Pasang kampas remnya bisa langsung, juga bisa pas rodanya terpasang ya. Iya, bisa. GoPro setidaknya ada Canon ini Oke, sudah mantap ini. Kita pasangkan. Oke, kita pasang rodanya, kita pasang bannya. Cukup berat kah bro? cukup berat bebanku. Oke, kita lanjut pemasangan roda.
Oke, roda sudah terinstall. Kita cek putar-putar dulu. Mantap sudah. Oke, mari kita cek dulu pengebrikannya. Kita lihat kampas remnya apakah dia akan terdorong. Lihat. Iya. Ya, pistonnya mulai naik turun. Iya. Oke, kita cek, kita break, kita cek. Oke. Mantap. Bukan kaleng-kaleng. Oke. Tinggal finishing. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Kurasa cukup. Jika video ini sangat bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, komen, dan jika video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share. Dan terima kasih dan lanjutkan ke video selanjutnya. Mantap.